Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi serta yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam suasana ibadah doa pagi. Masih tetap dalam suasana pandemi COVID-19. Tetapi mari jangan berhenti untuk terus bersyukur. Jangan berhenti untuk terus berharap. Dan jangan pernah berhenti untuk terus datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam suasana doa pagi pada saat ini. Mari kita hening sejenak. Tundukkan kepalamu. Kita hampiri hadirat Tuhan. Sambil berseru. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Dalam suasana ibadah doa pagi. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tiada berkesudahan, boleh kami rasakan dari hari demi hari. Dan ketika Engkau izinkan kami pada saat ini untuk melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing, kami percaya bahwa semua yang kami alami dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Ibadah doa pagi pada saat ini kami lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji Tuhan pada saat ini melalui Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan kedua, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dan mengucap syukur kepadamu sebab pada kesempatan ini Tuhan izinkan kami membuka hati dan pikiran. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari salah dan dosa. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami ucapkan, bahkan tingkah laku kami, tentu banyak yang tidak seiring dengan kehendak-Mu. Di pagi hari ini ya Bapa, kami rindu membuka hari kami dengan mengaku di hadapan-Mu akan segala salah dan dosa kami. Kami rindu ya Bapa, Engkau memberkati dan menyucikan kami. Kami rindu ya Bapa, untuk hidup benar
di hadapan-Mu. Bapa di dalam Kristus, pada saat ini kami juga hendak bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kami, berkatilah kami, tuntun dan bimbinglah kami, ya Roh Kudus. Biarlah otoritas-Mu yang bekerja dan memampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman, dan setiap kami yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan terlebih dahulu memuji dari kidung nomor 322 pada baitnya yang ketiga dan keempat, sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan pewartaan sabda di dalam suasana doa pagi pada saat ini. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Tenaga dan kuat, kerja yang ku buat, kepunyaannya dengan rendah hati, hendak ku hormati yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapkan hatimu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman pada saat ini. Siapkan pikiranmu. Kita membuka diri untuk Tuhan hadir dan menyapa kita. Kita percaya bahwa firman yang dinyatakan adalah berkat yang secara rohani benar-benar akan Tuhan nyatakan kuasa kasih dan penyertaannya itu. Baik, kita akan siapkan bacaan kita dan mari di dalam kitab Ayub pada pasalnya yang ke-10 saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang demikian. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan persalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Demikian kesaksian Alkitab, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, sama memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Aku bosan ya Tuhan. Ya, tentu ekspresi yang saya sampaikan dalam mengucapkan judul tadi tidak sesuai. Kenapa? Kalau yang namanya aku bosan ya Tuhan, ya mestinya dalam pengucapannya ya tentu dengan mimik yang serius gitu, tidak tersenyum gitu. Aku bosan Tuhan. Ya, kurang lebih begitulah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mendengar kata bosan,
Kita semua tahu bahwa kalau itu melanda saya, melanda panjenengan semuanya, wah, cilaka. Cilaka. Bisa kena masalah kita. Kenapa kena masalah? Coba bayangkan. Anda bosan dengan hidup Anda. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Seringkali orang kalau sudah mengalami kebosanan di dalam kehidupannya, dia menganggap bahwa ya sudahlah Tuhan, aku mati saja, gitu. Jadi orang yang ekspresinya sedang bosan itu seringkali dia mencoba untuk ya ambil jalan pintas, mati lebih baik, gitu. Ketika Anda bosan dengan pekerjaan Anda, apa yang terjadi? Ya sudah keluar saja. Gak peduli cari kerja itu susah. Gak peduli untuk meraih pekerjaan yang lain juga saingannya begitu sangat berat. Tetapi yang namanya orang sudah bosan mau apa? Ya. Orang sudah bosan mau apa? Tidak bisa disalahkan. Saudaraku, ketika Anda bosan, coba. Bosan sama pasangan. Coba. Ya. Masa mungkin kita akan memakai peribahasa habis manis sepah dibuang? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin lah. Oh, kalau udah dipersatukan oleh Allah kan jangan diceraikan oleh manusia. Coba bayangkan kalau ada bosan. Ya sudah. Memangnya pasangan itu pakaian. Ya. Kotor ganti, cari baru lagi. Nggak bisa. Ketika Anda bosan dengan orang tua, sudah orang tua saya gadaikan saja sudah, saya tak cari orang tua yang lain gitu. Mungkin begitu? Ya, saya kira tidak. Tidak. Kebosanan-kebosanan yang menguasai pikiran manusia, bisa jadi kebosanan itu distimulan oleh sesuatu, bisa jadi. Ya, jadi ada something, ada sesuatu yang stimulan sehingga orang itu menjadi bosan. Ya. Tetapi bisa jadi kebosanan itu bisa hadir tiba-tiba di dalam diri setiap orang, bisa. Nah, kalau udah itu terjadi, saya mau katakan, hati-hati. Karena kalau kebosanan itu menguasai dirimu, apalagi saat ini, situasi sekarang ini, sangat membahayakan. Karena kondisi sekarang ini benar-benar rentan konflik pokoknya. Ya. Situasi saat ini kalau orang sudah bosan begitu, maka dia mencari perkara bisa jadi. Bisa mencari perkara, wis. Nggak ada masalah ya dia coba-coba untuk cari masalah. Ya. Mari kita ingat. Bagaimana pengalaman dari Ayub. Ayub dengan kondisinya yang sakit. Ayub dengan kondisinya yang berkaitan dengan barah yang menimpa dirinya. Membuat dirinya apa? Bosan. Dan serius. Bosannya Ayub nggak main-main. Serius. Kok bisa kita mengatakan serius? Iya, karena ketika Ayub bosan sampai dia mengatakan kepada Tuhan apa? Aku mati saja, kata Ayub. Ya, coba akan saya bukakan kembali. Saya akan bukakan kembali di di ayatnya yang ke-1, pasal yang ke-10 tadi. Aku telah bosan hidup. Aku tidak melampiaskan keluhanku. Aku tidak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ya, saudaraku. Aku telah bosan hidup. Itu kalimat itu apa artinya? Artinya apa? Aku telah bosan hidup itu artinya apa? Ya minta mati. Sudah. Mengerikan. Oh? Kalau orang udah dalam kondisi kayak gini harusnya dia ke psikiater. Ya. Supaya apa? Supaya diobati sama psikiater. Kalau perlu ya dikasih obat supaya dia menjadi lebih tenang. Ayo Pak, bayangkan ya Pak.
kalau sampai kebosanan itu menguasai saudara, sebagaimana Ayub juga mengalami situasi kebosanan itu, sekali lagi, orang bisa frustasi pada titik nol, dia hanya akan mengatakan, ya aku bosan wis. Ya. Mau harta Anda banyak, mau pasangan Anda cantik, ganteng, mau anak-anak Anda hebat, mau keluarga Anda diberkati luar biasa, tetapi kalau orang itu sudah mengalami kebosanan, maka kebosanan itu akan menghancurkan segala-galanya. Bahkan ketika Anda dalam posisi karir yang paling hebat sekalipun, kalau kebosanan itu menguasai Anda, maka kebosanan itu akan mendorong kita kepada satu titik. Ya maaf, itu titik yang terendah. Lah kalau udah pada titik yang terendah, ya sudah. Semua kehidupan itu serasa tidak ada artinya. Hidup itu indah, saudara. Hidup itu indah. Kalaupun toh bahwa dalam hidup itu ada fluktuasinya. Dalam hidup itu ada kesempatan kita harus mengalami ini, ada kesempatan kita harus mengalami itu. Nah, pengalaman-pengalaman pahit getir itu kan obatnya hidup. Ya. Pahit getir itu obatnya hidup. Kalau kita hanya menerima manisnya gula saja, tanpa pernah merasakan kepahitan di dalam kehidupan yang kita alami, kita tidak akan pernah mengalami proses ilahi. Oke lah, bahwa ada banyak hal yang bisa menyebabkan Anda bosan. Tetapi satu cara yang dialami dan dirasakan oleh Ayub adalah, aku hendak berkata kepada Allah. Apa artinya? Ayub mengadu. Secara jujur dia mengadu kepada Allah. Walaupun di dalam aduannya itu kesannya apa? Kesannya Ayub seperti berargumen dengan Allah. Coba bayangkan. Ayub bisa berargumen dengan Allah loh. Gitu. Loh kok boleh? Ayo kenyataannya cerita Alkitabnya begini kok. Ya. Kenyataannya Alkitabnya begini kok. Jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku. Mengapa engkau berperkara dengan aku. Loh, Alkitabnya begini kok. Ya kalau Alkitabnya begini dan memang kenyataannya Ayub benar-benar berargumen dengan Allah, apa salah? Ya pada dasarnya ada sisi salahnya sih. Apa itu sisi salahnya? Loh kok Tuhan dipersalahkan? Tetapi pada sisi yang lain ada baiknya juga. Kenapa kok ada baiknya? Coba Anda rasakan ketika Anda punya pergumulan, ketika Anda punya masalah, ketika Anda terbebani dalam perasaan bosan, terus Anda menyimpannya sendiri, Anda simpan di perasaan sendiri, tanpa ada orang yang menjadi tempat Anda mengadu. Bapak Ibu tidak mengadu pada siapapun. Sudah saya yakin, tidak akan kuat Bapak Ibu. Tidak akan kuat. Pada akhirnya kita harus mengadu, pada akhirnya kita harus ngomong, pada akhirnya kita harus curhat. Tidak tahu kepada siapapun. Lebih-lebih kalau kita mengadu kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk mengadu. Jangan berhenti. Percayalah, percayakan bahwa ketika Ayub mengadu, ya kesannya memang mengadu dalam hal-hal yang negatif. Karena dia ingin berargumen dengan Tuhan. Tetapi ketika Ayub berani mengadu kepada Allah, lah pengaduannya itu obat Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Anda merasa bosan, Anda merasa tidak berdaya, dan ketika apalagi kalau Anda merasa udah aku nggak pingin lagi hidup, wong itu bisa disebabkan oleh banyak macam kok.
Konflik dengan orang tua bisa membuat kita bosan hidup. Konflik dengan saudara bisa membuat kita bosan hidup. Konflik dengan saudara, konflik dengan teman, konflik usaha. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, semuanya serba terbatas. Kita mengenal social distancing, kita mengenal physical distancing. Semua langkah gerak kita rasanya sangat terbatas. Coba bayangkan. Kalau kita tidak pandai-pandai ya untuk mengelola diri dalam kebosanan itu, sudah. Kalau hanya untuk menghancurkan diri Anda, fisik maupun jiwa Anda, tidak susah gitu. Maka belajar pada Ayub. Ya, di ayat 1 dia menyatakan kebosanannya akan hidup, akan keberadaan dirinya. Dia bosan, pinginnya habis, ya mati saja. Tetapi begitu di ayat 2 dia mengadu, walaupun aduannya aduan yang intinya itu berargumen dengan Allah. Ingin menanyakan balik kepada Allah. Tetapi sekali lagi secara psikologis ketika orang itu berani ngomong, bahasa Jawanya itu berani matur, ya, tidak tahu kepada pendeta, tidak tahu kepada anggota majelis, tidak tahu kepada psikiater, tidak tahu kepada Tuhan lebih-lebih. Maka percayalah bahwa kita akan bisa memanage kebosanan itu supaya kebosanan itu tidak berdampak. Ya, supaya kebosanan itu tidak menghancurkan pikiran dan jiwa kita. Ayo kelolalah kebosanan-kebosananmu bersama dengan Tuhan. Yakinlah ketika kau pada titik yang terlemah dalam situasi kebosananmu, demikian juga anak-anakmu semuanya yang lama tidak masuk sekolah, ya, pengen ketemu teman, pengen temu bapak ibu guru, pengen bermain keluar dengan enak, dengan nyaman, pengen jalan-jalan, atau mungkin ibu-ibu pengen shopping begitu. Oke lah, yuk kita kelola kebosanan kita dengan Tuhan. Ingatlah, walaupun mungkin pertanyaan kita sampai kapan gitu, sampai kapan situasi ini terus terjadi. Kalau saya sih diinspirasi lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik itu yang saya pegang. Sudah, ya memang kenyataannya waktu Tuhan pasti yang terbaik kok. Mau apa? Kenyataannya waktu ini kan bukan waktu saya. Bukan waktu Anda kok. Ini waktunya Tuhan. Makanya kalau waktunya Tuhan, kita percaya. Ya. Pada saatnya semuanya akan Tuhan nyatakan. Hanya menunggu untuk Tuhan menyatakan hal yang terbaik menurut waktunya itu yang tidak mudah. Yuk kita coba akan nyanyikan. Refrennya saja ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gitu ya, kita coba ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, aku bisa merasakan kebosananmu, aku bisa merasakan rasa jenuhmu, aku bisa merasakan betapa rumitnya situasi ini, aku bisa merasakan. Tapi kita bersama-sama telah mengalami situasi sulit ini, maka kembali lagi belajar seperti Ayub. Serahkan kembali, mengadulah kepada Tuhan. Paling tidak ngomonglah, Tuhan aku bosan. Ya. Atau mungkin kepada siapapun ketika Anda dalam situasi-situasi yang teramat sulit seperti saat ini. Kalau kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, maka kita juga percaya bahwa kebosanan Anda akan bisa diselesaikan. Tidak pernah putus asa lah. Tidak pernah, tidak perlu berputus asa. Yakinlah, Tuhan izinkan kebosanan itu ada, ya karena itu bagian dari mekanisme tubuh kita. Itu bagian dari mekanisme rohani kita, psikis kita. Dan kalau kita menerima itu secara wajar, ya nampaknya kayak tidak mungkin aku bisa mengatasi kebosananku. Bagimu tidak mungkin, tapi bagi Allah sangat mungkin. Amin.
Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu melalui perenungan tadi kita semua diingatkan, kita semua diberkati untuk menyadari bahwa dalam kehidupan bagaimanapun situasinya, pasti selalu akan ada kebosanan, pasti sudah. Tetapi mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada saat ini sambil menyatakan syukur. Dari Kidung Jemaat nomor 344, kita akan pujikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Judul pujian ini, Ingat akan Nama Yesus. Jadi kebosanan apapun yang sedang melanda Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, ingat akan nama Yesus. Baik, kita akan bersama-sama pujikan sambil Bapak Ibu menyatakan syukur melalui persembahan 344 bait 1 dan ketiga. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita naikkan syafaat kita pada saat ini. Kita serahkan semua pergumulan kita kepadanya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kalaupun toh itu terjadi, ya namanya kehidupan ya kayak begitu itu. Tetapi ingatlah bahwa keraguan dan kebimbanganmu serahkan kembali kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika engkau mengalami kebosanan dalam skala seperti apapun, serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita satu hati dan kita mengambil saat teduh untuk berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, seraya mengucapkan syukur kalau pada kesempatan doa pagi saat ini Engkau ada dan hadir bagi kami. Engkau memberkati kami, Engkau memampukan kami untuk terus menggumuli kehidupan dan terus belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Kami sadar bahwa karena situasi sekarang ini bisa menimbulkan perasaan bosan. Dan kebosanan itu bisa sangat mengganggu kami dalam interaksi kami dengan keluarga, dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, ya Tuhanku dan Allahku, jangan kiranya Engkau tinggalkan kami dikala kami lemah dan dikala kami tidak berdaya.
Tuntun dan sertai kami senantiasa. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada dan selalu hadir bagi kami. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati gerejamu dan berkati akan setiap perjuangan yang sedang dilakukan oleh keluarga-keluarga untuk bertahan dalam kehidupan. Yang saat ini banyak di antara keluarga yang mengalami kesulitan dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, dan hal-hal yang harus kami lakukan yang semuanya serba online. Bahkan anak-anak yang sekarang harus mempersiapkan diri untuk mencari bangku sekolah dan kuliah. Kami mohon kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka, supaya setiap kami dimampukan untuk terus berani memperjuangkan situasi ini dengan tidak menyerah. Ya Tuhanku dan Allahku, biarlah spirit yang hadir dan timbul di dalam diri kami dipenuhi dengan rasa yakin bahwa masa pandemi COVID-19 ada saatnya berakhir. Engkau yang punya waktu, Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tolonglah kami untuk kami terus memiliki optimisme. Kami yang mengalami pergumulan karena dunia usaha, kami yang mengalami pergumulan karena kena PHK, mereka yang saat ini tengah menjadi pasien dari COVID-19, bahkan dokter, perawat, dan semua pihak yang berjuang tiada kenal lelah. Bahkan mereka harus mengorbankan jiwa, raga, juga keluarganya. Ya Tuhan, ya Allahku, berikan kami kekuatan untuk terus melangkah. Berikan para tenaga medis tetap memiliki kemantapan di dalam berjuang. Bahkan di antara mereka ada yang harus mengalami situasi positif terkait dengan virus corona ini. Jangan tinggalkan mereka dan jangan tinggalkan kami, Tuhan. Jangan tinggalkan negeri kami, Tuhan. Tolonglah nyatakan kuasa-Mu atas kami dan atas negeri ini. Kami percaya semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, tentu Tuhan punya maksud, punya rencana yang terindah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, sertai dan tuntun kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Biarlah terang kasih Tuhan selalu beserta kami. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami memohon kiranya Engkau memberkati, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan, supaya persembahan kami benar-benar boleh menjadi dupa-dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, serta saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama undur dari peribadahan kita pada saat ini. Kita akan akhiri dengan kita bersama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 400. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudaraku, kita akan bersama akhiri ibadah doa pagi pada saat ini. Kita akan tetap terus bersyukur kepada Tuhan dan percaya akan penyertaannya dalam kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Yuk kita bersama mengambil saat teduh. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, dan memampukan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam menjalani kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian ibadah doa pagi pada saat ini. Kita akan terus sambut kehidupan yang ada dengan penuh syukur. Tetap semangat. Matur nuwun.